BBA, anak pertama pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. BBA yang lahir di tanggal cantik kian mempertegas jika disebut-sebut sebagai baby spesial. Namun tidak banyak yang tahu jika Atta dan Aurel sebelumnya melakukan persiapan yang cukup panjang dari masa kehamilan hingga persalinan. Mengingat sebelumnya Aurel pernah mengalami keguguran. Tentu saja peristiwa itu membuat Atta dan Aurel merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Tidak itu saja, Atta mengaku sempat berencana melakukan bayi tabung demi mendapatkan keturunan. Dan beginilah cerita Atta melakukan berbagai persiapan saat istrinya kembali hamil hingga proses Aurel melakukan persalinan kemarin. Saya yang luar biasa, setelah kalau aku cerita sedikit ya, masa lalunya setelah waktu itu keguguran. Habis keguguran, berapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemulah sama dokter Ivan. Nah, ngomonglah sama dokter Ivan, apa kita perlu bayi tabung atau apa gitu. Tapi dokter Ivan bilang, udah sabar aja dulu. Insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih. Kita jangan langsung mikir baby tabung dulu gitu. Jadi ketika kita pulang, kita habis check up, kita belum tahu juga itu kita ini ya dok ya, apa udah hamil apa belum gitu. Nah tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke dokter Ivan lagi karena di rumah itu ngecek ini apa benar. Kita langsung appointment lagi sama dokter Ivan dan setiap pelayanannya selalu ramah. Istri saya juga bersemangat hamilnya jadinya tanpa ada rasa melupakan kekecewaan, kesedihan yang sudah membekaslah di hati kami. Waktu itu kita juga nggak nyangka Tuhan memberikan secepat itu, karena dokter Ivan sempat ngasih saran nih habis 3 bulan aja. Aku inget banget dokter Ivan bilang ya udah nanti habis 3 bulan deh baru. Tiba-tiba kita nggak tahu 2 minggu kemudian Tuhan ngasih anaknya langsung. Dan kita nggak mau ngomong ke siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong, padahal kita udah sering banget check up sama dokter Ivan. Sampailah di hari pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya, hari paling amazing, dan feelingnya itu nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu nggak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life. The best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Mungkin aku bisa kenalin sedikit. Ini ada dokter Amir, kepala rumah sakit, dokter Markus, dokter Rifik, dan dokter Puspa juga yang selalu tektokan sama Loli dan aku. Dan the one and only dokter Ivan di hari itu semuanya bekerja sama untuk melahirkan putri kami tercinta. Sampai akhirnya anaknya itu keluar, wah itu feelingnya luar biasa kan. Apalagi pas azanin itu kepalaku tuh kayak nggak ada di mana ya, ini beneran ya aku punya anak ini. Terus gitu sampai bengongnya, diemnya, aduh. Ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman wartawan semua. Mungkin singkat ceritanya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kini saat Baby A terlahir dengan selamat, Atta Halilintar selaku orang tua memiliki satu kewajiban lagi, yakni memberikan nama yang baik untuk anaknya. Baby A yang disebut sebagai baby spesial, kini banyak yang menanti nama apa yang akan melekat pada dirinya. Dan benarkah Atta Halilintar begitu kesulitan memilih nama yang bagus untuk anak pertamanya itu? Hingga ia harus meminta masukan dari orang tuanya. Ini sih masih karena masih penentuan ya. Jadi yang bisa aku sebutin masih baby A, yang pasti belakangnya namanya Atta, paling belakangnya, nama bapaknya ya. Selain itu
mungkin sekitar besok atau lusa ya kita akan umumin namanya gitu, karena biar momentumnya pas aja gitu. Saya punya 3 pilihan nama yang sulit banget saya pilih karena 3-tiganya bagus dan maknanya hebat. Jadi saya memutuskan untuk besok atau lusa akan memberitahukan namanya. Udah diskusi juga pakai kakek neneknya, walaupun yang nentuin tetap papanya ya, karena nama anak perempuan itu bagus sekali dari bapaknya. Cuman karena kakek neneknya baby ini banyak dan mereka pinter-pinter juga, jadi harus diskusi terus gitu sama miminya, mau raw, mau bunda, mau bibi, mau papa tuh, mau mampu gitu. Jadi seru. Belum ada yang fix sampai hari ini aja nih. Lingkar tangan kita sama lingkar babynya nih masih nama ibunya aja. Belum ada yang tahu namanya, even dokternya pun nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Dokternya juga penasaran kayaknya. Ini artinya lebih spesial banget ya? Lebih spesial. Ya, alhamdulillah. Memang kalau menurut saya ya, setiap orang tua kan pasti, apalagi orang tua saya itu kan punya 9 anak dan dia memang dari dulu ibu saya itu lahirnya normal, pasti akan jalaninnya normal gitu. Cuma kadang-kadang kan waktu DJ kan kayak videonya kesannya kayak memaksa gitu, padahal kan tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Bahkan kemarin pas lahir aja mereka semua lagi tahajud nungguin anaknya lahir, habis itu sholat bareng sampai anaknya lahir semuanya seneng banget gitu, gak ada yang kecewa kalau ada sesar atau apa. Sesuai yang saya bilang ya, sebelum lahir juga ibu adalah ibu gitu. Jadi walaupun mau lahirnya normal, mau sesar, mau kayak gimana pun itu ibu tetap ibu. Kandungnya 9 bulan, nyusuinnya bisa nyampe 6 sampai tahun, sampai ada yang bahkan sampai 2 tahun. Perjuangan ibu gak akan tergantikan dengan dia mau lahirnya sesar atau normal gitu. Jadi bagaimanapun perjuangan Aurel pada hari itu sampai hari ke depan dan sebelumnya sangat luar biasa. Dan semoga anakku juga tahu dengan banyaknya jejak digital kalau ibunya adalah ibu hebat dan berjuang untuk kamu sampai kekuatan terakhirnya untuk kamu biar sehat.